Ya, selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini sampai ke dalam satu subtema mengenai Kristus dan nabi palsu. Bagaimana Allah bekerja menggunakan alat-alat yang ada di dalam kehidupan umat Allah juga melalui nabi palsu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini menaikkan syukur untuk kasih karunia Tuhan buat kami, di mana kami boleh belajar bagaimana Engkau berkarya, berdaulat di dalam seluruh ciptaan-Mu, termasuk Engkau memakai alat-alat yang merupakan orang-orang berdosa untuk menggenapkan apa yang menjadi kehendak Allah. Kami berdoa biarlah Roh Kristus menyertai setiap kami di dalam pendengaran akan firman-Mu, dan biarlah firman hari ini mencelikkan mata hati kami, bagaimana kedaulatan Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ke depan di dalam seluruh perenungan firman Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-22 sampai dengan Bilangan pasal yang ke-25. Lalu dilanjutkan dengan Bilangan pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi kita tidak membaca keseluruhan ayatnya karena sangat panjang bagian firman Tuhan ini, dan saya mengasumsikan bahwa setiap kita sudah pernah mendengarkan kisah mengenai Bileam. Bileam adalah seorang nabi palsu yang sangat terkenal di dalam perjanjian lama. Tetapi bagaimana Allah bekerja melalui dia dan kemudian Allah memberkati umat Allah melalui nabi palsu ini. Mari kita baca beberapa ayat firman Tuhan di dalam pasal yang ke-22, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan di dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu saya baca di dalam ayat yang ke-18 dari Bilangan 22. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Lalu kita lihat di dalam pasal yang ke-23, ayat yang ke-10. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu di dalam pasal yang ke-23 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mampan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari mati yang dibunuhnya. Lalu di dalam ayat yang pasal 24 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Lalu diucapkannya lah sanjak katanya. Sebelumnya di dalam ayat yang kedua saya baca pasal 24. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjak katanya. Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Lalu di dalam pasal 24
ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu diucapkannya sanjaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak-anak Set. Lalu di dalam pasal 31 ayat yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-16. Bilangan 31 ayat 3, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-16. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Lalu ayat yang ke-8, selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, maka mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sangat panjang yang kita bisa pelajari masing-masing di rumah dengan membacanya di dalam kehidupan personal kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam introduction bagaimana Tuhan itu memimpin umat Allah. Sekarang di dalam kondisi Israel sudah ada di dalam dataran Moab atau padang Moab. Kalau minggu yang lalu kita melihat bahwa mereka mengitari wilayah Edom sampai ke arah daripada Laut Teberau atau Laut Merah. Sekarang mereka ada di dalam posisi di dataran Moab. Kalau kita lihat di dalam bagian introduction saya kasih ada petanya. Ada peta di situ yang menunjukkan posisi di manakah mereka itu berkemah. Israel berkemah di utara daripada Laut Mati, di wilayah daripada dataran Moab, persis berseberangan dengan Yeriko. Ya, Yeriko itu di sebelah barat dan kemudian posisi Israel sekarang ada di seberangnya, di seberang Sungai Yordan, yaitu di sebelah timur. Nah, kalau saudara memperhatikan maka di tempat ini Israel berkemah cukup lama di sana, walaupun tidak memakan waktu sampai bertahun-tahun tidak, tetapi ini adalah tahun yang ke-40, kita ingat ini adalah tahun ke-40, tahun penaklukan, maka kita melihat bahwa umat Allah ada di seberang Sungai Yordan di sebelah timur dan mereka berkemah di sana cukup panjang waktunya di dataran Moab dan mereka akan mempersiapkan diri untuk menyeberangi Sungai Yordan dan memukul kala Yeriko dan kota-kota yang ada di wilayah Kanaan nantinya. Maka kita memperhatikan bagaimana tangan Tuhan itu memimpin umat Allah, menolong umat Allah melewati kesukaran demi kesukaran, khususnya dengan ular tedung dan sekarang mereka sudah sampai di dalam perbatasan antara wilayah timur dan wilayah barat daripada Sungai Yordan, di mana mereka akan segera memasuki tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki beberapa poin penting di dalam perenungan kita hari ini. Apa saja yang kita bisa pelajari mengenai Kristus dan nabi palsu? Yang pertama, mari kita mempelajari mengenai Moab dan juga Israel. Ini adalah poin yang pertama, bagaimana Moab dan Israel itu memiliki hubungan yang sangat dekat-dekat. Moab dan Amon kalau kita pelajari di dalam Kejadian 19 ayat 37 sampai 38 itu adalah keturunan daripada Lot, hasil perkawinan sumbang dia dengan kedua putrinya. Moab adalah anak laki-laki daripada putrinya yang tertua dan Amon adalah anak laki-laki daripada putrinya yang muda. Nah, kalau saudara dan saya memperhatikan karena hubungan keluarga inilah maka di dalam Ulangan 2 ayat 9 dan ayat yang ke-37 Allah melarang Israel untuk menyerang Moab dan Amon. Allah tidak mengizinkan untuk umat Allah itu membasmi habis Moab dan Amon. Demikian juga kepada Edom. Allah melindungi mereka karena apa? Karena Lot. Karena Lot dan juga kepada Edom itu karena Esau. Ada hubungan yang sangat dekat di antara mereka. Karena Lot. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 Lot disebut sebagai orang yang benar. Maka karena Lot Allah melindungi keturunan daripada mereka yaitu Moab dan Amon dari serangan Israel yang sebenarnya adalah alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan keadilan bagi mereka yang menghina Tuhan dan kemudian
membuang Tuhan dalam kehidupan mereka. Termasuk di dalamnya adalah Moab dan Amon. Sekalipun Moab dan Amon adalah keturunan Lot, mereka tidak mempercayai Allah sebagai Allah mereka. Mereka tidak sama seperti Lot. Mereka tidak mewarisi iman yang sama seperti Lot. Nah, relasi Israel dan Moab juga Amon di dalam hal ini karena Lot adalah keponakan Abraham, anak Haran, saudara laki-laki kandung daripada Abraham, maka Allah sekali lagi menjaga relasi ini. Kalau saudara dan saya memperhatikan, Allah kita adalah Allah yang adil, tetapi Dia tidak kemudian memperlakukan semua musuh Israel itu dengan sama. Allah memperlakukan Edom, Amon dan Moab dengan caranya yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Karena relasi persaudaraan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya, dan Allah mengajar umatnya untuk memperhatikan relasi persaudaraan. Relasi persaudaraan adalah relasi yang Allah itu pertahankan. Allah yang cipta, Allah juga Allah yang pertahankan, dan Allah itu yang lindungi. Karena itu saudara, implikasinya jika di dalam kehidupan saudara, saudara memiliki hubungan keluarga di mana terjadi permusuhan, di mana terjadi konflik yang besar sekalipun, semarah-marahnya saudara terhadap keluarga saudara, ingat baik-baik, saudara tidak boleh memperlakukan mereka seperti musuh yang diserang dan kemudian dibunuh mati. Allah saja melindungi Amon, melindungi Moab, dan melindungi keturunan daripada Esau, yaitu Edom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah melarang umat Allah untuk membunuh Moab dan juga Amon. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kalau kita perhatikan, Matthew Henry mengatakan bahwa sebenarnya ketakutan Balak kepada Israel itu tidak memiliki dasar. Karena Allah sebenarnya memberikan perlindungan kepada Moab dan Amon. Entahkah Raja Moab itu mengetahui berita ini atau tidak, seharusnya mereka tidak memiliki dasar. Kenapa? Ada beberapa hal yang sebenarnya Raja Moab itu dapat jalin relasi yang baik dengan Israel. Pertama, Israel telah mengalahkan Sihon, raja orang Amori, yang merupakan musuh daripada Moab. Di mana Raja Sihon atau raja orang Amori ini telah merebut sebagian wilayah daripada negeri Moab. Dan sekarang di tangan Israel, Raja Sihon itu telah dikalahkan. Kalau kita baca di dalam pasal 22 sebelumnya, Raja Sihon telah dikalahkan, Raja Amori telah dikalahkan. Seharusnya Raja Moab itu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memakai saudaranya, yaitu Israel, untuk mengalahkan musuhnya. Dan dengan demikian dia dapat bersahabat dengan Israel, menjalin relasi yang baik dengan Israel, dan bersama-sama dengan Israel mendukung Israel untuk melakukan tanggung jawab atau kehendak Allah yang dipercayakan kepada Israel. Tetapi faktanya mereka tidak mendatangi Israel dengan keadaan atau relasi yang baik, tetapi justru Raja Moab, Balak, itu membenci dan ingin membunuh Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Matthew Henry mengatakan bahwa Moab, raja ini, Balak ini, sesungguhnya hatinya tidak lagi berpaut kepada Allah, tidak seperti Lot. Karena itu mereka membenci keturunan orang yang mengasihi Tuhan, keturunan daripada Abraham, mereka yang diberkati oleh Tuhan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, di situ dikatakan bagaimana perasaan dari Raja Balak ketika melihat perkemahan daripada Israel di depan mata mereka. Di situ dikatakan sangat gentar, lalu kemudian muak dan takut. Kata muak dan takut itu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dua kata, tetapi sebenarnya dalam bahasa Ibrani hanya satu kata. Nah, kata sangat gentar itu di dalam bahasa Ibrani, saudara, itu memiliki arti begini. Jadi Raja Balak itu beserta dengan seluruh rakyatnya, mereka penuh dengan rasa hormat, mereka penuh dengan rasa terpesona. Jadi waktu mereka melihat Israel dengan seluruh pergerakannya, dengan 2 juta sampai 3 juta orang yang ada di bawah pimpinan daripada Musa, mereka terpesona. Mereka sangat-sangat menghormati akan Israel dan pekerjaan Allah di dalam kehidupan daripada Israel yang telah mereka dengar. Tetapi saudara, rasa terpesona, rasa hormat, rasa kagum kepada Israel dan pekerjaan Allah di dalam kehidupan daripada umatnya, itu tidak menghasilkan suatu perasaan relasi, persahabatan, relasi yang baik dengan umat Allah yang tadi saya katakan. Tetapi justru menghasilkan sesuatu yang jahat di dalam diri daripada Balak dan juga orang-orang Moab. Mereka menggunakan kekuasaan untuk melawan umat Allah. Mari kita lihat apa yang ada di dalam hati Balak sebenarnya juga ada di dalam hati daripada Saul ketika dia mendengar apa yang dilakukan oleh Daud. Kemenangan-kemenangan Daud. Dia muncul rasa iri hati yang begitu amat sangat dalam dirinya. Dan akhirnya dia bangkit dalam kecemburuan dan dia melawan Daud. Mari kita lihat 1 Samuel 18 ayat 15. 1 Samuel 18 ayat 15. Di situ dikatakan begini.
Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Makin takutlah ia kepadanya. Ini adalah spiritualitas yang sama dengan yang dimiliki oleh Raja Balak, Raja Moab itu kepada Israel dan pasukannya. Nah, tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, muncul sesuatu yang jahat di dalam hati Saul, yaitu kecemburuan, yaitu iri hati dan penggunaan kekuasaan untuk melawan Daud. Padahal orang ini adalah orang yang diberkati oleh Allah. Daud berhasil di dalam peperangan. Begitu juga saudara dan saya memperhatikan Balak cemburu, Balak iri hati, Balak muncul di dalam dirinya itu suatu perasaan yang mengiri kepada saudaranya yaitu Israel. Jadi mereka di satu pihak mengakui pekerjaan Allah, keberhasilan yang Allah kerjakan dalam hidup daripada Israel. Tetapi keberhasilan itu tidak membangkitkan ucapan syukur, tidak membangkitkan suatu rasa persahabatan, tetapi justru membangkitkan perlawanan, iri hati, cemburu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah? Ketika orang-orang percaya diberkati oleh Tuhan, bahkan keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita yang memiliki hubungan darah sekalipun, jika mereka tidak kenal Tuhan, mereka bisa saja memiliki kecemburuan, memiliki iri hati yang demikian, dan akhirnya bangkit melawan kita. Bukannya bersama-sama bersekutu dengan kita melakukan kehendak Allah, sebaliknya menjadi lawan atau musuh daripada kita. Ini yang terjadi terhadap Balak dan juga seluruh orang Moab yang diwakilinya. Mereka kagum, tetapi di satu pihak yang lain mereka juga menggunakan kekuasaan untuk melawan Israel. Dan di sisi yang lain ini adalah suatu perasaan yang takut kepada Allah, kepada Israel yang dianggapnya juga sebagai musuhnya. Dan juga bisa saja perasaan takut ini ditujukan kepada penyakit, kita bisa lihat dalam Ulangan dan juga Ayub. Tetapi saya secara spesifik membatasi rasa gentar, rasa takut ini diberikan kepada Israel dan juga kepada Allah itu sendiri. Bahkan Israel dianggap sebagai musuhnya. Lalu kata muak dan takut. Kata muak dan takut sekali lagi dalam bahasa Ibrani hanya satu kata. Berbicara mengenai perasaan benci. Kenapa mereka kagum, mereka terpesona, mereka hormat kepada Israel dan pekerjaan Allah yang terjadi dalam hidup Israel. Tetapi kemudian bangkit rasa cemburu, bangkit rasa iri hati di dalam diri mereka. Karena di dalam hati daripada Raja Balak dan juga Moab ada kebencian yang tersimpan. Ada kebencian yang dalam terhadap umat Israel. Pertanyaannya adalah benci karena apa? Tidak ada alasan apapun untuk Raja Moab dan seluruh keturunan daripada Lot untuk membenci Israel. Sama sekali tidak ada alasan, karena bahkan Allah saja melarang Israel untuk menyerang Moab dan Amon. Bagaimana mungkin mereka memiliki rasa benci? Jadi iri hati, kecemburuan yang berakar kepada perasaan benci, saudara. Perasaan benci. Jadi rasa takut, rasa muak ini, saudara, di belakangnya ada kebencian yang dalam kepada Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita memiliki satu kesimpulan yang penting di sini bahwa orang-orang percaya dalam pergerakan mereka menaati Allah, dalam pergerakan mereka berjalan mengikuti pimpinan Tuhan untuk merealisasikan atau melakukan kehendak Allah, akan senantiasa berhadapan dengan hambatan, akan senantiasa berhadapan dengan penolakan, akan senantiasa berhadapan dengan kebencian, iri hati, permusuhan yang datang kepada mereka. Bahkan tidak beralasan, tidak memiliki alasan apapun untuk Israel dibenci oleh Moab. Tetapi mereka dibenci karena mereka mengikuti Tuhan. Karena mereka mengikuti kehendak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Allah hari ini. Dan kita semua orang percaya yang ada di dalam gereja Tuhan. Ketika engkau taat kepada Allah, maka selalu akan ada permusuhan yang mendatangi engkau. Konflik yang mendatangi engkau. Bahkan tanpa alasan saudara dibenci. Ketakutan Balak, Raja Moab, berakar pada dosa, iri hati, dan kebencian kepada Israel yang terkait dengan karya Allah dan Israel. Jadi saudara, ini adalah iri hati yang timbul daripada kuasa setan yang berada di belakang daripada semua orang yang tidak mengenal Allah. Mereka benci kepada Allah dan kepada umat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah hal yang pertama yang kita bisa. Moab dan juga Israel. Bagaimana hubungan antara Moab dan Israel dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang berada di dalam kehidupan daripada umat Allah dan respon Moab kepada Israel. Nah, sekarang poin yang kedua, mari kita lihat lebih ke dalam perspektif nabi palsu, yaitu Bileam yang dimunculkan di dalam teks kita. Pertanyaan di sini yang saya angkat adalah, apakah Bileam ini nabi Allah atau nabi palsu? Kenapa pertanyaan ini bisa muncul, saudara? Mari kita lihat bagaimana profil daripada Bileam dan bagaimana karakteristik daripada pekerjaan Bileam sebagai seorang pelihat. Di dalam mitologi kuno ada suatu keyakinan yang palsu
yang sebenarnya bukan saja ada di dalam mitos-mitos di dalam timur dekat kuno, tetapi juga sampai sekarang masih menguasai dan menggerogoti kehidupan daripada kekristenan. Di dalam Bilangan 22 ayat yang ke-6. Bilangan 22 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Saudara, ini adalah mitos yang dipercayai oleh orang-orang Ancient Near East atau Timur Dekat kuno dan sampai sekarang ada di dalam kebudayaan kita maupun di dalam gereja kita. Bahwa ada semacam kedaulatan tertentu untuk mendatangkan kutuk atau berkat yang bergantung kepada manusia. Dalam hal ini manusia adalah petenung atau ahli sihir yang memiliki reputasi. Entah itu nasional atau internasional. Kalau di dalam Bilangan 22 ayat 6 ini reputasinya reputasi internasional. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, petenung itu menjadi penentu kutuk atau berkat. Banyak orang Kristen sampai sekarang masih mempercayai adanya orang-orang tertentu yang kalau dia bertenung, dia berkata-kata, dia mengucapkan sesuatu dapat menghasilkan kutuk atau berkat. Dan orang menggantungkan seluruh kehidupan dia, nasib dia kepada petenungan ini, kepada tenungannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai sekarang banyak orang Kristen menduakan Tuhan. Banyak orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen, tetapi di satu pihak percaya Allah, di pihak lain percaya tenungan. Kalau saudara di dalam wilayah NTT itu kita sebut itu bukan dukun, tapi kita sering sebut itu orang istilah kita itu songgo-songgo begitu ya. Jadi satu istilah yang kemudian kita biasa pergi ke orang bersangkutan yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, lalu nanti dia akan berbicara hal-hal tertentu tentang diri kita, dan kemudian pembicaraan dia itu akan mendeterminasi nasib kita. Entah itu nasib buruk atau nasib yang baik, atau nasib yang merupakan keberuntungan bagi kita. Nah, jadi di dalam hal ini saudara, mitologi ini mempengaruhi pemikiran daripada Raja Moab, dan juga semua orang yang ada pada zaman itu yang tidak pernah mengenal Kristus, dan menggerakkan mereka untuk mencari Bileam. Keyakinan yang palsu akan menggerakkan mereka untuk mencari jawaban-jawaban yang juga palsu untuk kemudian mencoba menyelesaikan persoalan hidup mereka. Saudara perhatikan, Alkitab menunjukkan ada orang-orang yang terjebak di dalam keyakinan-keyakinan palsu yang menggerakkan mereka untuk mencari solusi-solusi palsu kepada Allah-Allah palsu. Sedangkan umat Allah itu berbeda. Allah menunjukkan bagaimana Allah berpihak kepada umat Allah dan menyelesaikan persoalan mereka, pergumulan mereka dengan cara yang memuliakan Tuhan. Mari kita lihat profil Bileam. Bileam bin Beor, di situ disebutkan bin Beor ya, anak dari Beor. Nama Bileam itu destroyer ya saudara, penghancur ya. Ya kemudian kalau kita perhatikan di dalam kehidupan dia memang dia juga dipakai sebagai alat-alat yang menghancurkan umat Allah, terutama di dalam membawa umat Allah jatuh ke dalam penyembahan yang palsu, ke dalam imoralitas. Nah, nama Bileam dalam bahasa Arab itu berarti pelahap. Pelahap, saudara ya. Kata pelahap ini, saudara, lebih bisa kita kaitkan dengan karakteristik daripada pekerjaan Bileam, yang pada akhirnya seringkali menerima upah daripada hasil tenungannya. Pelahap. Lalu Bileam itu di dalam bahasa yang lain juga, ini mengacu kepada paduan daripada bangsa Bala dan juga bangsa Am. Artinya dia mampu untuk menggerakkan suatu bangsa mengikuti apa yang menjadi keinginannya atau nasihatnya. Dan itu terjadi ketika Israel digoda untuk jatuh ke dalam penyembahan berhala dan imoralitas. Ayah Bileam Beor, kita tidak begitu mengetahui tentang siapakah ayah daripada Bileam ini. Tempat tinggal dia disebutkan di Petor di tepi sungai Efrat. Kemungkinan ini adalah Pitru ya, nama dalam masa sekarang. Pitru kira-kira 15 km di selatan Karkemis, di dekat sungai Efrat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, letak Petor itu saudara kira-kira 400 mil atau 644 km dari jalan utara Moab ya. Dan mereka bisa menempuhnya itu kira-kira 20 sampai 25 hari perjalanan. Kalau mereka sekian kali pergi pulang ke tempat Bileam, kira-kira mereka menempuh itu 90 hari perjalanan ya. Beberapa kali mereka pergi untuk memanggil Bileam. Jadi mengerti mengenai jangka waktu mereka untuk menjangkau Bileam atau memanggil Bileam itu sekitar 20 sampai 25 hari.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tempat tinggal yang jauh, tetapi Raja Balak berjuang untuk mendapatkan Bileam. Karena apa? Karena memang kebiasaan pada waktu itu mereka bergantung kepada petenung atau ahli sihir untuk menentukan nasib mereka, nasib buruk ataupun nasib yang baik. Nah, pekerjaan Bileam di dalam Yosua 13 ayat 22 disebutkan sebagai juru tenung. Juru tenung ya saudara. Jadi itu berarti di dalam kacamata Alkitab, Bileam bukanlah nabi Allah. Ya, dia adalah petenung, dia adalah juru tenung, dia adalah nabi palsu. Dan dia biasa untuk menerima upah daripada tenungannya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 18 sampai 21, bagaimana Simon juga dia berusaha untuk membayar karunia, membayar segala macam. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul 8. Ya, jadi kasus daripada Bileam yang suka menerima upah daripada hasil tenungannya ini mirip dengan apa yang terjadi yang dihadapi oleh Petrus di Samaria. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Di situ mengenai Simon yang melihat bagaimana Petrus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, mujizat-mujizat Tuhan yang besar. Lalu dia berkata kepada Simon Petrus, dia bilang begini, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi saudara, apa yang dimiliki oleh Bileam, spiritualitasnya juga dimiliki oleh Simon ini di dalam Kisah Para Rasul 8, di mana mereka membayar karunia-karunia Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dengan uang. Jadi mengukur segala sesuatu dengan uang, Bahkan pekerjaan-pekerjaan Allah pun harus dibayar dengan uang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau dan saya memperhatikan hal ini, maka ini menjadi ciri khas, salah satu ciri khas daripada nabi palsu. Nabi palsu akan selalu menjadi motif pemberitaan mereka, menjadi motif pertenungan mereka adalah uang. Di belakang itu adalah uang. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka beritakan, bahkan mereka memakai Alkitab sebagai sumber pemberitaan mereka pun, ujung-ujungnya adalah uang. Uang dan uang. Saudara baca dalam 2 Petrus 2 ayat 16, Yudas 1 ayat 18, dan Wahyu 2 ayat 14. Khususnya dalam 2 Petrus di situ dikatakan bahwa Bileam itu terikat kepada apa? Kepada upah. Kepada uang yang menjadi bayarannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat bahwa salah satu karakteristik daripada nabi palsu itu selalu ingin menerima uang. Dan menjadi motif daripada seluruh pelayanan dia adalah uang. Mari kita lihat kenapakah Bileam ini sampai disebutkan oleh beberapa orang, mungkin saja dia ini adalah nabi Allah. Karena itu pertanyaan saya adalah apakah Bileam ini nabi Allah atau nabi palsu? Karena ada karakteristik yang ditunjukkan oleh Bileam di dalam beberapa teks kita yang menunjukkan bahwa dia ini mendapatkan firman dari Allah. Mari kita lihat di dalam pasal 22 ayat yang ke-8 daripada kitab Bilangan. Di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan, lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Difirmankan Tuhan. Tuhan di situ huruf besar semua yaitu Yahweh. Jadi di dalam ayat-ayat ini, saudara melihat bahwa Bileam mengklaim dia memperoleh firman dari Allah dan Allah itu adalah Yahweh. Itu bukan Allah yang Allah-Allah lain. Tetapi ada Allah Yahweh. Yahweh saudara ya. Lalu di dalam ayat-ayat selanjutnya ayat 18, ayat 19, ayat 13, lalu kemudian pasal 23 ayat 3 dan pasal 24 ayat 13 saudara. Di situ dikatakan bahwa Bileam hanya mengatakan apa yang difirmankan Yahweh. Apa yang difirmankan Yahweh itu yang dia lakukan. Bukan saya mengatakan tetapi melakukan apa yang dikatakan atau difirmankan Yahweh. Dikatakan oleh Yahweh dan kemudian diperintahkan oleh Yahweh untuk lakukan, itu saja yang dilakukan oleh Bileam. Dan yang paling parah kita perhatikan bahwa ternyata dia mengklaim bahwa Yahweh itu Allahku. Kita lihat di dalam pasal 22 ayat yang ke-18. Ini adalah kata-kata pengakuan daripada Bileam. Di dalam pasal 22 ayat yang ke-18 bagian B.
Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Jadi dia mengatakan bahwa Yahweh adalah Allahku. Itu berarti Bileam mengklaim bahwa Bileam memiliki relasi tertentu dengan Allah Yahweh. Bahkan dia mengatakan bahwa dia akan menanyakan itu kepada Yahweh. Berarti dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus memperoleh firman dari Allah yang diklaimnya sebagai Yahweh. Mengatakan apa yang difirmankan Allah dan hanya melakukan apa yang difirmankan Allah. Lalu mengklaim pengenalannya akan Yahweh. Dan dia bahkan dapat berkomunikasi dengan Yahweh. Dia mengklaim Yahweh adalah Allahku. Memiliki relasi yang khusus dengan Yahweh. Karena itu saudara, apakah memang Bileam adalah nabi Allah? Benarkah memang klaim Bileam tentang Yahweh itu betul adanya dan memang Tuhan memakai Bileam sebagai nabinya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan ketika Bileam mengklaim Tuhan Yahweh itu adalah Allahku, kita lihat narator Musa itu memberikan perspektif yang berbeda. Musa mengatakan begini, yang mendatangi Bileam dan yang berfirman kepadanya adalah Allah. Yang dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Yang dapat mengacu kepada Allah sebagai pencipta, juga dapat mengacu kepada Allah-Allah lain. Dewa-dewa lain daripada bangsa kafir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya mana yang betul? Bileam yang betulkah? Atau narator Musa ini yang betul? Saya mengacu kepada pemikiran daripada Timothy R. Ashley yang mengatakan bahwa Yahweh dan Elohim di dalam teks kita adalah sama. Jadi Elohim di sini bukan mengacu kepada Allah-Allah atau dewa-dewa asing daripada bangsa kafir, tetapi Elohim ini mengacu kepada Yahweh. Yahweh dan Elohim yang dipakai secara bergantian, Yahweh dipakai oleh Bileam dan Elohim juga dipakai oleh Musa. Keduanya mengacu kepada pribadi Yahweh, Allah pencipta dan Allah penyelamat Israel. Lalu apa kesimpulan kita? Jika Allah berfirman kepada Bileam, jika apa yang dikatakan yang dilakukan oleh Bileam adalah hanya dari Allah Yahweh saja, bahkan Bileam itu dapat berkomunikasi dengan Allah Yahweh dan mengklaim Allah Yahweh itu sebagai Allahku. Lalu apakah Bileam ini adalah nabi Allah? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kesimpulan kita. Di dalam perjanjian lama, kita mengetahui bahwa Allah dari waktu ke waktu selalu berbicara kepada orang-orang non-Israel untuk kebaikan Israel umatnya. Ya. Jadi kita memperhatikan Bileam adalah orang yang dimana Allah juga berbicara kepadanya. Kita ambil beberapa contoh. Misalnya Kejadian 14 ayat 18. Itu ada Melkisedek di sana. Melkisedek itu disebut sebagai Raja Salem. Dia yang kemudian nanti menjadi tipologi daripada Yesus Kristus yang akan datang. Kita tahu bahwa ketika Abraham menang perang, dia keluar dan menyambut Abraham. Lalu Abraham memberikan persepuluhan kepada dia. Dan dia bersyukur kepada Allah Israel, Allah daripada Abraham. Nah, Melkisedek adalah orang non-Israel di mana Allah berbicara kepada dia. Allah berfirman kepada dia. Lalu di dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23 berbicara mengenai Kores. Kores adalah raja, bukan Israel. Dia adalah raja Media Persia. Tetapi di dalam 2 Tawarik 36 dan ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Lalu Yesaya 44 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa Kores adalah hamba Allah. Dia adalah yang diurapi Allah. Dia diberikan tugas oleh Allah untuk apa? Memulangkan Israel dari Babel ke Yerusalem. Dan kemudian memerintahkan Israel untuk mendirikan bait suci yang kedua. Jadi kalau saudara memperhatikan di dalam perjanjian lama. Allah kita yaitu Yahweh memang biasa untuk berbicara kepada orang-orang non-Israel dari waktu ke waktu untuk apa? Untuk kepentingan Israel, untuk kebaikan Israel. Jadi bukan untuk sesuatu yang lain tetapi untuk kebaikan umat Allah. Yang kedua, kita perhatikan menyatakan bahwa apa? Allah berdaulat untuk mengontrol segala sesuatu yang dikatakan dan yang harus dilakukan. Bileam adalah nabi palsu. Tetapi seluruh perkataan dia, seluruh perbuatan dia harus taat, harus tunduk kepada Allah. Dengan demikian Bileam sekalipun dia adalah nabi palsu, dia adalah alat di tangan Tuhan untuk menggenapkan kehendak Allah, untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, rancangan kekal Allah bagi umat Allah. Jadi Bileam tidak berotoritas atas dirinya sendiri. Bileam itu dikendalikan oleh otoritas Allah. Dan yang ketiga,
Melawan segala mitologi yang ada di dalam ancient Near East atau Timur Dekat kuno sampai dengan sekarang, Alkitab menunjukkan bahwa penentu berkat dan kutuk tidak terletak pada manusia atau kepada kuasa magis, ya, kekuasaan magis lainnya, tetapi hanya terletak pada Allah dan kehendak Allah yang berdaulat. Karena itu saudara dan saya memperhatikan di dalam kalimat-kalimat daripada Bileam, aku tidak akan pergi, ya. Dan kalaupun aku pergi, aku hanya mengatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Aku tidak dapat berbuat lebih besar daripada itu, dari lebih kecil atau lebih besar daripada apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Jadi itu berarti penentu berkat dan kutuk ada di tangan Allah, bukan di tangan Bileam. Maka saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan bahwa ciri khas nabi palsu yang kedua yang kita perhatikan adalah Allah dapat memakai mereka untuk memberitakan firman Allah. Allah dapat memakai mereka untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi umat Allah. Tetapi apa yang membedakan nabi palsu dengan nabi yang asli? Mari kita lihat di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ulangan 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Jika nabi palsu dapat dipakai Allah untuk memberitakan firman Allah yang sejati, menyampaikan apa yang menjadi kehendak kekal Allah, lalu apa bedanya dengan nabi yang asli, yang berasal dari Tuhan? Pasal 13 kitab Ulangan ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Saudara perhatikan apa yang menjadi pembedaan nabi asli dan nabi palsu. Nabi palsu itu akan membujuk kita untuk mengikuti Allah lain, berbakti kepada Allah lain. Jadi dia membawa kita kepada yang bukan Allah, kepada pemberhalaan. Lalu di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ulangan 18 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataannya yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ciri yang kedua adalah nubuatan itu tidak terjadi. Kalau kita perhatikan tadi, ciri pertama daripada nabi palsu adalah motifnya dan seluruh tujuan daripada pekerjaannya adalah uang. Yang kedua, dia adalah orang yang kemudian membawa umat Allah membelot dari Allah, dari ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Allah. Dan yang ketiga, apa yang dinubuatkannya itu tidak terjadi. Tetapi persoalannya waktu saudara dan saya membaca di dalam kasus daripada Bileam, nubuat yang disampaikan oleh Bileam itu semuanya terjadi. Karena semuanya memang berasal dari Allah. Memang Allah yang menginspirasikan Bileam untuk memberitakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi umat Allah. Jadi kalau saudara perhatikan, jika apa yang dinubuatkan oleh nabi palsu ini benar, maka perhatikanlah poin yang kedua tadi. Apakah nabi palsu ini membawa engkau dan saya itu pergi daripada Allah yang sejati, dari ajaran yang sejati atau tidak? Walaupun dia menyampaikan firman yang diinspirasikan oleh Allah, tetapi tujuannya adalah apa? Membelokkan saudara daripada Allah yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat ada 3 karakteristik daripada nabi palsu. Motifnya uang, tujuannya uang. Yang kedua, membawa umat Allah menjauh dari Allah dan ajarannya. Dan yang ketiga, seluruh yang dinubuatkannya itu pasti tidak terjadi. Dan kalau terjadi, lihat apa yang menjadi kecondongannya membawa kita. Yaitu poin yang kedua, keluar daripada Allah dan ajarannya yang sejati.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bagaimana Bileam menunjukkan bahwa dia adalah nabi palsu yang memang benar-benar membawa umat Allah membelok daripada Allah dan menuju kepada penyembahan yang tidak benar, yaitu Baal Peor. Di dalam Bilangan 31 ayat 16, di situ dikatakan bahwa Bileam telah menyuruh Raja Moab dan juga orang-orang Midian untuk kemudian mengutus perempuan-perempuan Moab, dan kemudian mereka itu menggoda Israel dan membawa Israel jatuh ke dalam penyembahan yang palsu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal 31 ayat 16 menunjukkan bahwa Bileam adalah inisiator di balik tersesatnya Israel dalam penyembahan kepada Baal Peor. Nah, masalahnya adalah di manakah letak kejatuhan daripada Bileam dan Israel. Israel jatuh persis sama dengan Bileam itu jatuh. Kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 15. Kenapa seorang yang memberitakan firman Allah seperti Bileam, ya, mengklaim diri sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, tapi jatuh di dalam dosa yang membawa umat Allah itu tersesat ke dalam penyembahan yang palsu. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 15. Di situ dikatakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudara, kejatuhan daripada Bileam adalah ketamakan. Di belakang hati daripada Bileam itu, sebagaimana tadi saya sudah katakan, dia adalah seorang yang terikat kepada uang, kepada pemberian-pemberian daripada Raja Balak. Raja Balak kirim orang pertama, dia tolak. Kirim orang yang berikut yang jauh lebih terhormat dengan segala pemberian-pemberian yang jauh lebih besar lagi. Hati dia mulai goncang. Hati dia mulai gundah gulana di situ. Kenapa saudara? Karena hati dia sebenarnya terikat kepada harta. Bukan terikat kepada Allah itu sendiri. Dia jatuh dalam ketamakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel pun di dalam teks kita 2 Petrus 2 ayat 15 mengatakan bahwa mereka pun mengikuti Bileam. Mereka jatuh di dalam dosa yang sama, yaitu dosa ketamakan. Bilangan 25 ayat 1 sampai 3 menjelaskan, mereka makan persembahan berhala. Lalu kemudian mereka berbuat zina, mereka tidur dengan perempuan-perempuan Moab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu mereka makan persembahan berhala, makan di sini bukan sekedar duduk dan makan biasa, saudara. Tetapi makan di sini berbicara mengenai persekutuan. Persekutuan secara fisik dan persekutuan secara rohani. Karena itu di dalam Bilangan pasal yang ke-25, saudara, mengenai penyembahan kepada Baal Peor, di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, saudara perhatikan, berpasangan dengan Baal Peor, padahal mereka itu hanya makan, ya, makan korban binatang yang dipersembahkan kepada Baal Peor, menyembah Allah daripada bangsa lain, dan kemudian mereka hidup dalam imoralitas. Tetapi dikatakan Israel berpasangan dengan Baal Peor. Itu berarti apa, saudara? Kata berpasangan. Kata berpasangan berbicara mengenai persekutuan fisik dan rohani. Sesuatu yang sudah terikat. Jadi kata makan di sini bukan sekedar makan, tetapi waktu mereka duduk dan makan bersama-sama di sana, di dalam korban persembahan yang dipersembahkan kepada Baal Peor, berarti mereka mengikatkan diri mereka secara fisik dan mengikatkan diri mereka secara rohani dengan Allah lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kejatuhan Israel, kejatuhan umat Allah adalah terkait dengan Allah yang bukan Allah sejati. Allah yang bukan Allah sejati. Dalam perjalanan mereka keluar daripada Mesir menuju ke tanah Kanaan, berulang-ulang mereka jatuh kepada hal-hal yang merupakan berhala, yang bukan Allah sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah seorang profesor mengatakan begini. Indikasi imoralitas di dalam kehidupan kita, dosa imoralitas, indikasi utamanya yang menjadi penyebab utama kenapa terjadi perzinahan dan imoralitas dalam kehidupan umat Allah adalah Allahnya itu berbeda. Allahnya itu berbeda. Jadi imoralitas, dosa perzinahan yang terjadi di luar itu adalah sesuatu yang secara aktual menggambarkan secara potensial dosa di dalam diri orang itu di mana sudah terjadi pergeseran objek penyembahannya. Allah yang bukan Allah sejati menjadi Allah mereka. Allah yang adalah berhala itu menjadi Allah mereka. Sehingga kemudian mereka punya hidup, kelakuan, perilaku mereka akan mengikuti berhala mereka. Siapa Tuhanmu, demikian juga hidupmu.
Siapa Allahmu, begitu juga praktika hidupmu akan mengikutinya. Saudara perhatikan di dalam Roma pasal yang pertama, ayat 18 dan seterusnya. Paulus berbicara mengenai penyimpangan seksual yang terjadi di dalam orang-orang pada zaman Paulus hidup. Di mana surat itu ditujukan. Dan penyimpangan seksual itu bukan saja terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak berada dalam lembaga pernikahan. Tetapi penyimpangan seksual itu juga terjadi di dalam aspek homoseksualitas dan juga lesbian. Kenapa itu bisa terjadi? Paulus berkata karena mereka punya Allah berbeda. Mereka menindas kebenaran. Bahkan Allah yang menyatakan diri di dalam pewahyuan umum yang begitu terang bagi mereka, mereka abaikan. Maka mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala dan akhirnya terlihat di dalam kehidupan aktivitas moralitas mereka yang kemudian jatuh ke dalam dosa homoseks maupun dosa lesbian. Kalau saudara membaca di dalam Roma pasal 1 di mana laki-laki meninggalkan persetubuhan mereka yang sah dengan istri mereka. Begitu juga istri itu meninggalkan persetubuhan yang sah dengan suami mereka dan pergi mencari pelampiasan seks yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kejatuhan Bileam dan Israel ini adalah kejatuhan yang begitu amat dalam. Sesuatu yang amat dalam, ketamakan menghasilkan penyembahan berhala. Ketamakan adalah bahkan penyembahan berhala itu sendiri dan menghasilkan perbuatan-perbuatan zina lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mengikat hati kita, yang menawan jiwa kita, maka seluruh hidup kita akan mengikutinya. Di mana harta kita berada, di situ hati kita juga berada. Itu adalah kalimat firman Allah. Jadi di mana kita menempatkan diri kita itu terikat kepada harta benda dunia ini, maka segala sesuatu Allah dan seluruh prinsip firman-Nya kita akan abaikan demi untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati kita, berhala jiwa kita. Nah, di dalam pemikiran daripada Bill Graham, saudara, dosa ketamakan ini berbicara mengenai keinginan berdosa dan ketidakpuasan yang ada dalam diri Bileam maupun Israel, saudara. Bill Graham menjelaskan begini. Ketamakan itu adalah berhala, karena memang Alkitab berkata ketamakan adalah berhala. Dan ketamakan berbicara mengenai keinginan yang tidak terkendalikan akan benda-benda material. Keinginan yang tak terkendalikan akan benda-benda materi. Bahkan mengejar lebih daripada apa yang dibutuhkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel begitu tamak. Dan demikian juga Bileam, orang yang menjadi inisiator daripada penyesatan itu. Ketamakan itu menguasai mereka sehingga keinginan mereka itu tidak lagi dapat terkendalikan. Apa yang mereka inginkan mereka akan kejar habis-habisan. Mereka akan kompromikan apapun itu sekali lagi untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Israel kurang di dalam pemeliharaan Allah? Jawabnya tidak. Kita sudah melihat bagaimana pemeliharaan Allah itu begitu cukup bahkan berkelimpahan di dalam kehidupan daripada Israel. Dan sekarang mereka akan segera memasuki tanah Kanaan. Tetapi mereka masih jatuh di dalam penyembahan berhala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengejar lebih daripada apa yang dibutuhkan. Ini menggambarkan bahwa Tuhannya Israel bukan lagi Yahweh, tetapi Tuhannya Israel adalah keinginan mereka yang berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Allah pun dapat jatuh di dalam aspek yang sama. Kita bisa saja jatuh di dalam ketamakan. Walaupun ketamakan kita itu mungkin bukan uang. Tetapi mungkin ada hal-hal lain yang saudara dan saya kejar menjadikan itu sebagai prioritas kehidupan kita. Kita kejar itu habis-habisan dan bahkan per prinsip-prinsip firman Allah, Allah itu sendiri kita buang dari kehidupan kita. Padahal Allah sudah membuktikan providensianya yang begitu komplit di dalam kehidupan kita, terutama melalui Yesus Kristus. Tetapi ketamakan dalam jiwa kita, sedikit saja ketamakan itu dalam diri kita. Kalau kita peliharakan itu, maka makin hari dia akan makin berkembang. Makin hari makin berkembang dan akan meledak pada waktunya. Pada waktunya ketika kesempatan itu ada, ya, kesempatan untuk memunculkan dosa ketamakan kita itu dengan leluasa itu ada, maka akan keluar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel menunjukkan bagaimana hidup mereka dikuasai oleh ketamakan, dosa ketamakan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Bileam punya cara untuk menggoda umat Allah dan menjatuhkan mereka ke dalam dosa ketamakan ini dan yang menghasilkan penyembahan berhala dan juga imoralitas di dalam kehidupan mereka. Allah bertindak dan Allah menghukum mati mereka. Kalau saudara perhatikan di dalam Bilangan pasal yang ke-25, hukuman Allah atas umat Allah itu terjadi. Dan juga atas Bileam itu juga dijatuhkan. Di dalam pasal 31 ayat yang ke-8, Allah memakai Israel untuk membunuh Bileam. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga dari pasal 31 dikatakan bahwa
Orang-orang yang pergi untuk melawan Midian, yang dipilih khusus dan dipersenjatai untuk melawan Midian berdasarkan perintah Allah melalui Musa, mereka menjalankan pembalasan Tuhan atas Midian. Pembalasan. Kata pembalasan ini berbicara mengenai penghakiman Allah yang harus dijatuhkan atas mereka yang menyesatkan. Mereka yang menyesatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penyesatan di hadapan Allah tidak pernah ada kompromi. Allah menghukum segala penyesatan dengan kematian. Bileam adalah orang yang dibunuh mati di dalam ayat yang ke-8. Raja-raja Midian dibunuh mati, Bileam juga dibunuh mati. Seluruh hukuman Allah terhadap penyesatan selalu adalah kematian. Kalau saudara baca dengan kalimat Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Jika ada orang yang menyesatkan satu orang anak kecil saja, lebih baik batu kilangan itu diikatkan pada lehernya dan dia ditenggelamkan ke dalam laut. Itu berarti apa? Satu orang saja disesatkan itu sama dengan kematian. Hukumannya adalah kematian. Karena penyesatan membawa orang pergi dari Allah. Penyesatan membawa orang lari daripada sumber keselamatan itu. Dan itu berarti membawa orang kepada kematian. Maka barang siapa yang menyesatkan, dia harus mengalami kematian. Dengan demikian saudara, itu berarti tidak ada yang namanya kompromi di dalam gereja untuk membiarkan adanya hamba Tuhan palsu di dalam gereja. Kalau ada hamba Tuhan yang mengklaim firman Allah, mengatakan bahwa dia dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian memberitakan firman Allah berdasarkan Alkitab, tetapi pada akhirnya membawa umat Allah menjauh daripada Allah yang sejati, dia adalah nabi palsu. Dan untuk itu gereja tidak boleh kompromi. Gereja harus mengambil sikap yang tegas. Disiplinkan orang tersebut, keluarkan dia dari gereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mendisiplin Bileam dan seluruh penyesatan yang terjadi dengan apa? Kematian. Kematian. Tulah atas Israel, ada 24.000 orang yang mati. Mau masuk tanah Kanaan, 24.000 masih mati. Dibunuh mati oleh Tuhan. Dan kematian ini kemungkinan besar bersifat perwakilan. Karena kalau kita baca di dalam pasal 25 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Di situ dikatakan bahwa tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Saudara perhatikan apa yang dikatakan, tangkap mereka, para kepala daripada suku Israel ini, dan kemudian mereka itu digantung di tempat yang terang. Dan kemudian Musa memerintahkan hakim-hakim Israel membunuh orang-orang tersebut. Jadi kemungkinan besar 24.000 orang yang mati ini adalah orang-orang yang mewakili Israel. Mereka dibunuh, bisa saja dengan cara digantung dan kemudian dibunuh, dan dengan cara-cara yang tertentu yang Allah itu tidak jelaskan detailnya di tempat ini. Tetapi kita mengetahui bahwa mereka digantung di tempat yang terang dan kemudian mereka dibunuh oleh para hakim Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian yang sangat mengerikan. Kematian yang menyedihkan yang harus terjadi di dalam kehidupan umat Allah sebagai tulah atas Israel. Hari itu Israel bersedih. Hari itu Israel begitu menangisi keadaan mereka karena penyesatan yang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahaya nabi palsu. Nabi palsu terlihat seperti malaikat terang. Itu bahaya besar. Bileam dengan seluruh klaimnya dia yang tadi saya katakan. Saya memberitakan firman Allah dari Yahweh. Dan itu memang betul dia memberitakan firman Allah dari Yahweh. Dia berperan, berpura-pura seperti malaikat terang. Ini menjadi bahaya besar karena kita sulit membedakan mana yang benar dari Allah dan mana yang salah. Mana yang datang dari Allah dan yang bukan dari Allah. Pemulihan atas Israel. Saudara dan saya melihat bagaimana Allah itu berbelas kasih kepada umat Allah. Sekalipun umat Allah jatuh ke dalam penyesatan, jatuh ke dalam dosa ketamakan, tetapi Allah tidak membiarkan mereka terus berada di dalam dosa mereka. Allah memulihkan mereka. Dengan cara Pinehas, anak Eleazar itu, Imam Harun punya cucu, saudara. Dia ambil tombak, lalu dia lemparkan kepada salah satu pemimpin daripada suku Simeon, Zimri bin Salu, yang membawa perempuan Midian masuk ke ruang tengah. Pada waktu dia melakukan ini, Musa, Eleazar, dan juga semua orang Israel yang sedang menangis atas tulah yang Allah berikan dan juga penyesatan yang terjadi dalam diri mereka, di depan kemah pertemuan mereka melihatnya. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan ruang tengah di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8? Saya bacakan ayat ini. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah itulah itu menimpa orang Israel. Saudara perhatikan, orang itu membawa perempuan ini ke ruang tengah, ya, ke ruang tengah. Ruang tengah ini maksudnya apa, saudara?
Ruang tengah ini ada di mana? Ruang tengah ini ada di dalam kemah daripada orang bersangkutan. Dan ruang tengah ini kemungkinan besar adalah tempat yang khusus di mana terjadi pelacuran secara tersembunyi. Ya, jadi itu adalah tempat yang kemudian dikhususkan untuk terjadinya pelacuran secara tersembunyi. Saudara bayangkan bagaimana Allah berkata kepada Musa memerintahkan untuk menangkap para kepala-kepala suku itu dan menggantungkan mereka di tempat yang terang. Kenapa di tempat yang terang? Karena mereka melakukan pelacuran itu, prostitusi itu secara sembunyi-sembunyi. Dilakukan oleh siapa? Oleh Zimri bin Salu, salah satu pemimpin daripada puak orang Simeon. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka melakukan sembunyi-sembunyi, tapi Tuhan menghukum mereka secara terbuka. Allah membukakan kedok mereka, dosa mereka yang dilakukan diam-diam itu Allah singkapkan dan Allah hukum mereka secara terang-terangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ruang tengah berbicara mengenai apa? Tempat tersembunyi yang mereka taruh di dalam kemah mereka untuk kemudian melakukan kegiatan prostitusi, imoralitas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan itu kenapa bisa dilihat oleh Musa, oleh anak Eliasar dan kemudian semua orang Israel? Karena letak kemah itu dekat dengan kemah pertemuan atau kemah suci. Sehingga pada waktu Eliasar anaknya itu melihat, Pinehas melihat, lalu dia angkat tombak dan kemudian dia menombak langsung Zimri dan juga perempuan Midian itu. Mati sekaligus dalam satu tombak, 2 orang ada di situ. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu redalah murka Allah. Allah berkata bahwa tindakan Pinehas adalah tindakan yang memuaskan keadilan Allah, yang meredakan murka Allah. Waktu saudara membaca mengenai kasus ini, saudara merasa ini adalah suatu tindakan yang sangat-sangat mengerikan, ya, sangat kejam. Allah memberikan hukuman yang sangat kejam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara berpikir, kalau pikiranmu adalah tindakan hukuman Allah adalah kejam kepada mereka yang telah berdosa kepadanya. Sekarang mari kita berpikir dari pihak Allah. Apakah tindakan daripada orang Israel adalah tindakan yang tidak kejam kepada Allah? Tindakan yang tidak kurang ajar kepada Allah? Tindakan yang tidak jahat kepada Allah? Jawabnya ini adalah semua tindakan yang kejam, tindakan yang jahat, tindakan yang tidak berkenan kepada Allah, yang menghinakan kekudusan Dia. Sebentar lagi mereka akan masuk tanah Kanaan, tetapi mereka menghinakan kekudusan Allah. Mereka tidur di dalam kemah yang diberkati oleh Tuhan. Mereka bawa perempuan-perempuan itu masuk ke dalam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu di hadapan Allah, di hadapan kemah pertemuan mereka berani melakukan itu semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah hakim yang adil. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu, maka Israel yang berdosa pun dihukum mati oleh Tuhan Allah. Dan hukuman Allah adalah hukuman yang begitu keras untuk apa? Memberikan peringatan kepada generasi selanjutnya untuk tidak melakukan dosa yang sama lagi. Tetapi mereka harus bertobat daripada penyesatan tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa Bileam adalah nabi palsu yang memberikan penyesatan, yang membawa orang Israel berpindah dari objek penyembahan sejati yaitu Allah Yahweh kepada Baal Peor yang dianggap sebagai Allah mereka. Dan kemudian mereka hidup di dalam imoralitas. Kesimpulan kita di sini adalah nabi yang palsu akan selalu memimpin umat Allah menyimpang dari Allah dan menyimpang daripada kebenaran Allah. Dan itu berarti menghasilkan praktika hidup, perilaku hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Perilaku hidup yang selalu menyimpang daripada kehendak Allah. Terutama juga di dalam imoralitas. Poin yang terakhir yang kita bisa renungkan di dalam bagian firman Tuhan ini mengenai Kristus dan nabi palsu. Mari kita lihat bagaimana Bileam dan Kristus itu terhubung. Bileam bukan tipologi daripada Kristus tentunya, tetapi mari kita melihat bagaimana Kristus hadir di sana dan Kristus berperan untuk menunjukkan dia adalah nabi yang sejati, dia adalah nabi yang agung, dia bertindak untuk menurunkan kutuk maupun berkat berdasarkan kedaulatannya. Mari kita lihat bagaimana Kristus hadir di dalam kehidupan Bileam. Pertama, Bileam, keledai dan malaikat Tuhan. Kisah ini sudah sering diceritakan di dalam sekolah minggu, tentunya kita sering kali mendengarkan. Tetapi saya mau ajak kita lihat secara prinsipnya. Saudara perhatikan, keledai adalah binatang yang biasa dikendarai oleh orang-orang pada zaman itu juga termasuk Bileam, ya. Nah, keledai di sini saudara diberikan suatu penglihatan yang lebih tajam daripada Bileam. Bileam disebut sebagai pelihat. Pelihat saudara. Karena dia bisa melihat sesuatu hal yang bersifat magis atau sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Ya. Karena itu Bileam juga disebut sebagai pelihat.
Tetapi di dalam kasus dia dengan keledai, Allah membuka mata keledai binatang itu untuk melihat malaikat Tuhan, sedangkan Bileam tidak. Saudara, ini menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa penglihatan rohani yang kemudian menghasilkan keselamatan adalah berasal dari anugerah Allah semata. Itu bukan karena kemampuan Bileam atau kekuatan magis tertentu yang menyebabkan seseorang memiliki penglihatan rohani kepada Allah, tetapi itu adalah anugerah Allah semata. Allah memberikan penglihatan rohani. Dengan kata lain, Bileam tidak mungkin memiliki penglihatan rohani yang menyelamatkan jika Allah tidak membukakannya. Bileam tidak mungkin melihat Tuhan jika Tuhan tidak membukakannya. Demikian juga hidup saudara dan saya. Ketika engkau dan saya ingin memiliki penglihatan rohani yang menyelamatkan, itu bergantung total kepada Allah dan anugerahnya. Jika Allah membuka penglihatan rohani kepada saudara, maka mata saudara memandang Allah. Mata saudara akan mengenali dia. Tetapi jika dia tidak membukakannya, maka saudara tidak akan sampai kepada pengenalan yang sejati akan Allah. Mari kita perhatikan contoh dua orang yang berjalan ke Emmaus. Ketika Kristus bercerita tentang seluruh kitab Taurat Musa dan kitab para nabi, hati mereka itu bergelora dengan sukacita. Mereka bersukacita, mereka begitu senang, terkagum-kagum mendengarkan penjelasan daripada Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mengerti. Kristus ada di situ, mereka tidak kenal Kristus. Bahkan seluruh penjelasan firman Allah, mereka begitu kagum, tetapi tetap saja mereka tidak mengerti. Sampai di mana mereka bersama-sama dengan Kristus ada di meja makan dan Kristus memecahkan roti, baru disitulah Allah membuka penglihatan mereka. Maka mereka baru mengerti firman Allah dan mereka kenal itulah Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip penglihatan rohani yang berasal dari Allah itu hanya datang oleh anugerah Allah semata. Yang kedua, keledai itu berkata-kata. Saudara perhatikan, ada dua binatang di dalam perjanjian lama yang dipakai untuk berkata-kata dalam bahasa manusia. Pertama itu adalah ular. Ular dipakai oleh iblis untuk berkata-kata dalam bahasa manusia. Menarik perhatian daripada Hawa untuk Hawa itu jatuh di dalam dosa. Tetapi sekarang Allah memakai binatang yang lain yaitu keledai untuk berkata-kata. Dan kata-katanya adalah kata-kata yang benar. Bukan untuk menjatuhkan Bileam. Bukan untuk membawa Bileam itu hidup di dalam dosa. Tetapi justru menegur Bileam supaya Bileam tidak jatuh di dalam dosa. Saudara memperhatikan bagaimana tindakan Allah menggunakan binatang untuk apa? Untuk kemuliaan dia. Sedangkan iblis menggunakan ciptaan Allah untuk apa? Untuk merealisasikan kejahatan iblis dan membawa manusia jatuh dalam kebinasaan. Sedangkan Allah menggunakan seluruh ciptaannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Allah. Bahkan mencegah nabi palsu ini, si petenung ini, si pelihat ini yaitu Bileam untuk tidak jatuh di dalam dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat bahwa Allah memakai keledai berarti Allah berotoritas atas seluruh ciptaan. Dia bisa pakai apa saja untuk memuliakan Allah. Misalnya di dalam perjanjian baru, Allah berkata, jika engkau tidak memuji aku, Kristus berkata, jika engkau tidak memuji aku, maka aku akan bangkitkan batu-batu ini untuk kemudian memuji-muji aku. Artinya Allah dapat memakai apa saja untuk memuji dia, memuliakan dia. Termasuk binatang, termasuk batu-batu untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Otoritas Allah yang berkuasa untuk menggerakkan segala sesuatu berjalan sesuai kehendak kekalnya. Berbicara hanya sesuai dengan kehendak Allah. Saudara perhatikan 3 kali Bileam memukul keledai itu. Dan kemudian pada kali ketiga keledai itu bicara kepada Bileam. Dan saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-35. Setelah keledai itu bicara kepada Bileam, Allah itu membuka mata Bileam untuk melihat Tuhan. Dan ayat yang ke-35 apa yang dikatakan di situ di dalam Bilangan 22 saudara. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan Allah mengizinkan Bileam pergi bersama dengan pemuka-pemuka daripada orang Moab itu. Saudara perhatikan Allah tahu bahwa Bileam sebenarnya hatinya sudah berubah menuju kepada harta yang ditawarkan oleh Balak. Dia memang punya hati, punya kecondongan sudah kepada Balak. Sehingga malaikat Tuhan diutus oleh Allah untuk mencegahnya. Dan ketika malaikat Tuhan mencegahnya, ada kalimat yang sangat penting di situ. Dia hanya boleh berbicara sesuai dengan apa yang Allah itu perintahkan kepada dia. Dengan demikian saudara, di sini kita mau menunjukkan bahwa seorang yang nabi palsu seperti Bileam pun
semua perkataannya, semua perbuatannya sebagaimana yang tadi saya katakan tidak bisa melewati batasan kedaulatan Tuhan. Kejahatan dan dosa apapun saudara tidak akan melewati batasan yang Tuhan berikan. Seberapa rancangan hati Bileam termasuk menginginkan harta benda daripada Balak, itu tidak akan mengubah rancangan kekal Tuhan. Rancangan kekal Tuhan sajalah yang hanya terjadi. Sedangkan rancangan daripada Bileam itu tunduk kepada rancangan kekal Tuhan Allah. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen seharusnya tidak perlu takut kepada petenung. Orang Kristen seharusnya tidak perlu takut kepada sihir, kepada mantra, kepada apa saja. Karena memang Allah lah yang bertindak untuk menentukan segala sesuatu. Bagaimana jika Allah mengizinkan saudara itu mengalami sakit karena hasil sihir orang atau hasil petenungan daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Itu pun terjadi karena kedaulatan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat bahwa segala apa yang terjadi dalam kehidupan umat Allah, berkat maupun kutuk, itu datang daripada Tuhan dan bukan daripada Bileam atau nabi palsu. Saya ambil contoh, Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Allah, seorang yang saleh. Allah sendiri memuji kesalehan dia. Tetapi Allah sendiri mengizinkan untuk dia digojlok oleh iblis. Di mana seluruh harta bendanya bahkan dirinya mengalami sakit penyakit yang merupakan hasil daripada pekerjaan iblis tetapi diizinkan oleh Allah. Dengan demikian saudara, itu berarti Allah di dalam takaran tertentu mengizinkan umat Allah mengalami gojlokan daripada iblis. Begitu juga dengan Paulus. Ketika Paulus berbicara kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan sampai 3 kali supaya dia menarik utusan iblis itu daripada dirinya. Karena Paulus mengalami sakit yang luar biasa dan kemudian dia berdoa minta Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, cabutlah ya duri dalam daging ini yang disebut sebagai utusan iblis itu. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahan kuasa Allah bekerja dengan luar biasanya. Dengan demikian saudara, kalimat daripada Kristus yaitu Malak Yahweh ini menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa orang-orang percaya ada dalam perlindungan Allah. Orang-orang percaya ada dalam penjagaan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun penderitaan, mantra, sakit penyakit atau sihir yang kena kepada umat Allah di luar daripada kendali atau kontrol Tuhan. Allah melindungi, Allah menjagai umat Allah. Peringatan malaikat Tuhan saudara, ini menunjukkan sekali lagi indikasi perubahan hati daripada Bileam kepada harta dan kehormatan yang ditawarkan oleh Balak. Tadi saya sudah sebutkan, dan Allah akhirnya berdiri sebagai musuh daripada Bileam. Dikatakan bahwa jalan yang ditempuh oleh Bileam adalah jalan kebinasaan. Ayat yang ke-32, berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Jalan yang mana? Jalan kepada Balak. Tetapi itu bukan sekedar jalan kepada Balak, bukan, bersama-sama dengan para pemuka Balak. Ya, atau pemuka-pemuka dari Moab dan Midian. Itu bukan cuma sekedar jalan pergi ke sana, tetapi masalah kecondongan hati daripada Bileam. Kecondongan hati daripada Bileam yang sudah terikat, terpaut kepada harta benda dunia ini. Itu yang saya katakan bahwa karakteristik daripada nabi palsu adalah motif dan tujuan daripada seluruh pekerjaannya adalah uang, uang, dan uang saja. Balak melihat Kristus, yakni Malak Yahweh, malaikat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berulang-ulang saya katakan bahwa teofani Allah, kita ingat di dalam pembahasan waktu awal mengenai teofani Allah, yaitu melalui malaikat Tuhan. Dan sekarang malaikat Tuhan berdiri sebagai lawan daripada Bileam. Dengan kata lain, Balak telah melihat Kristus. Kristus hadir saat itu langsung melawan Bileam sebagai nabi palsu. Nabi yang asli, yaitu Kristus, Malak Yahweh itu hadir untuk menyatakan bahwa hanya kehendak dia, hanya firman Allah saja yang harus dilakukan, yang harus difirmankan, harus dinyatakan oleh Bileam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bileam melihat Kristus, Bileam melihat Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita melihat di sini bahwa manifestasi kehadiran dan otoritas Allah sendiri ya di dalam pencegahan Bileam untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Jadi di sini kita memperhatikan nabi palsu berhadapan dengan nabi yang asli. Bahkan nabi yang maha agung, yaitu Kristus itu sendiri. Dia adalah sang firman itu sendiri, daripadanya firman itu keluar, dan kemudian dia sendiri adalah eksekutor daripada firman itu. Dia penggenap daripada firman itu. Dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa Kristus hadir sebagai nabi asli, nabi yang berasal daripada Allah itu sendiri, bahkan dia adalah sang firman itu sendiri berhadapan dengan nabi yang palsu, yaitu Bileam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, Bileam tadi melihat Kristus, Bileam melihat sendiri Malak Yahweh hadir sebagai nabi yang agung,
yang adalah firman itu sendiri. Sekarang yang kedua, Bileam digerakkan, diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk memberkati Israel. Dia diinspirasikan oleh Roh Kudus. Saudara, dengan demikian inspirasi oleh Roh Kudus bekerja kepada bangsa-bangsa lain yang dipilih khusus untuk menjalankan kehendak Allah. Saudara perhatikan bagaimana Allah juga bekerja kepada Abimelek, Raja Gerar. Ya, kalau saudara perhatikan di situ, dia pun mendapat mimpi daripada Allah. Dan Allah memberitahukan kepada dia apa yang harus dilakukannya. Sehingga dia mengembalikan Sarai kepada Abraham. Saudara, itu berarti dia mendapatkan mimpi dari Allah. Dan dicatat di dalam Alkitab. Dan itu berarti dari inspirasi Roh Kudus. Jadi inspirasi Roh Kudus dapat diberikan kepada mereka yang dipilih Allah sebagai umat pilihan Allah. Tetapi mereka juga yang tidak dipilih Allah, yang bukan umat pilihan Allah, tetapi Allah mau pakai mereka untuk menyatakan kehendak Allah. Ya. Mari kita lihat ada 3 berkat yang diucapkan oleh Bileam dan semuanya mengacu kepada Yesus Kristus nantinya. Kita lihat berkat yang pertama di dalam pasal 22 ayat 41 sampai dengan pasal 23 ayat yang ke-12. Saya langsung bicara ke dalam ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Saudara, ini adalah kalimat yang kemudian menunjukkan debu Yakub dan bondongan-bondongan Israel adalah paralel. Yang menunjuk kepada penggenapan janji Allah kepada para patriark. Mari kita lihat janji Allah di dalam Kejadian 13 ayat 16. Kejadian 13 ayat 16. Di situ dikatakan, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Lalu pasal 28 ayat yang ke-14 dari kitab Kejadian 28 ayat yang ke-14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang digenapkan ketika Bileam itu memandang dan melihat perkemahan daripada umat Israel yang begitu banyaknya, yang disebutkan oleh Balak sebagai suatu kerumunan yang memenuhi seluruh bumi, saudara. Jadi itu bicara mengenai penggenapan janji Allah. Allah adalah Allah yang setia, sehingga berkat Allah atas keturunan Abraham yang kemudian berlipat kali ganda seperti banyaknya debu itu, saudara, itu digenapi. Itu digenapi. Berkat Allah yang kedua adalah melalui keturunan Abraham, ya, keturunan Abraham akan memberkati seluruh bumi, dan semuanya itu telah digenapi. Saudara perhatikan di dalam Kisah 7 ayat 5 dan Galatia 3 ayat 16, Allah kepada Abraham digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Mari kita baca Kisah 7 ayat 5 dan Galatia 3 ayat 16. Kisah 7 ayat 5. Di situ dikatakan, dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Ini adalah janji kepada Abraham tentang tanah yang kemudian nanti digenapkan oleh Israel ketika mereka masuk dan menduduki tanah Kanaan, dan kemudian itu mengacu kepada tanah Kanaan surgawi yang nanti di dalam Ibrani 11 itu dibicarakan. Mari kita lihat Ibrani 11. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah
tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Siapa yang mempersiapkan kota bagi mereka? Tanah air surgawi, Allah. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Kristus yang memungkinkan tanah air surgawi itu menjadi milik daripada Abraham dan juga seluruh keturunannya. Lalu keturunan Abraham yang dimaksudkan untuk kemudian memberkati seluruh bangsa di dunia adalah Kristus. Galatia 3 ayat 16. Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu keturunan, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi kalau saudara dan saya membaca mengenai firman Tuhan ini, maka kita melihat bahwa berkat pertama daripada Bileam sudah berbicara mengenai Kristus itu sendiri. Ya, dia lihat debu daripada Israel sebagai wujud kesetiaan Tuhan, penggenapan janji Allah akan keturunan yang besar itu, ya, yang dilipat kali gandakan bagi Abraham, yang tidak dimiliki Abraham pada waktu Abraham hidup. Hanya satu yang Abraham punya, tetapi dimiliki oleh Abraham sekian ratus tahun kemudian, bahkan sampai sekarang keturunan Abraham, yaitu orang-orang percaya yang sejati, itu seperti debu tanah dan kemudian seperti pasir di laut, bahkan bintang di langit banyaknya. Dan itu dimungkinkan oleh siapa? Oleh Kristus. Ketika Kristus datang dan menjadikan baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi sebagai umat kepunyaannya. Yang kedua, berkat kedua yang disampaikan oleh Bileam di dalam Bilangan pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-30, kita lihat di situ berkat yang kedua. Saya hanya mau bicara di dalam ayat yang ke-23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi kalau saudara memperhatikan di sini, maka berkat kedua menegaskan mengenai kedaulatan Allah sebagai penentu atas berkat dan kutuk yang terjadi atas manusia. Baik manusia yang adalah umat pilihan Allah maupun manusia yang bukan umat pilihan Allah. Jadi dalam hal ini pemikiran daripada Bileam tidak menyetujui kutuk yang diharapkan oleh Raja Balak. Ya, Raja Balak ingin untuk kemudian Israel itu dikutuk, tetapi ternyata Bileam mengatakan, bagaimana mungkin aku dapat mengutuki orang yang tidak dikutuki oleh Allah? Jika Allah memberkatinya, maka Bileam hanya bisa untuk memberkatinya. Bileam tidak bisa mengutukinya. Saudara, itu berarti Allah berpihak kepada Israel. Berkat Allah pasti turun atas Israel. Dan itu tidak dapat ditolak atau digagalkan oleh siapapun atau apapun. Sebesar apapun kuasa daripada Balak, sebesar apapun kekuatan magis daripada Bileam sebagai nabi palsu yang di belakangnya ada kuasa setan yang menyertainya, itu tidak mungkin menggagalkan janji Allah, menggagalkan berkat-berkat Allah bagi umat pilihan Allah. Ini harus saudara simpan di dalam diri saudara. Sehingga ketika misalnya saudara punya pergumulan, kita tinggal di lokasi penyembahan berhala. Misalnya satu waktu saudara diutus oleh Tuhan tinggal di lokasi penyembahan berhala, di mana di sana ada banyak penyembahan kepada patung-patung. Bagaimana hidup saudara di sana? Bagaimana berkat Allah apakah dapat tergenapi dalam kehidupan saudara? Jawabnya dapat. Saudara perhatikan banyak misionaris yang pergi di wilayah-wilayah yang adalah penyembahan berhala. Salah satu rekan kami yang adalah misionaris ke wilayah India. Waktu mereka pergi ke wilayah India, mereka sampai ke salah satu kota yang sekarang mereka tinggal di sana. Di situ penuh sekali dengan banyaknya patung-patung penyembahan berhala. Dan mereka ada di sana, mereka sebagai orang Kristen satu-satunya. Lalu mereka mulai berdoa, bergumul untuk Tuhan membuka jalan penginjilan kepada orang-orang di situ. Dan tidak mudah, tidak mudah. Terakhir saya mendapatkan kabar bahwa keluarga ini mengalami kecelakaan. Tetapi puji Tuhan sampai sekarang belum mengalami kematian. Tetapi mereka dalam keadaan yang sakit, menderita sekalipun, mereka tetap ada di situ dan menginjili orang-orang yang menjadi penyembah-penyembah berhala. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Hindu, ya. Dan sekarang orang-orang Hindu itu sudah banyak yang dimenangkan menjadi seorang Kristen yang sejati melalui keluarga Kristen pertama yang diutus Tuhan di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat indah, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun engkau ada di dalam wilayah kafir, di tengah-tengah orang yang melakukan sihir dan seterusnya, saudara tidak akan kena sihir jika Allah berpihak kepada saudara. Dan jikalau itu pun kena kepada saudara, hanyalah bersifat fisik, bersifat fisikal, itu tidak akan mengganggu berkat keselamatan saudara.
Sama seperti yang tadi saya contohkan, baik Paulus, baik juga Ayub, dan juga Kristus sendiri sebagai contoh utama di mana iblis bisa menyentuh secara fisik tubuh mereka. Dan itu ada di dalam kedaulatan Allah. Allah yang mengizinkan itu terjadi. Tetapi kalaupun sentuhan fisik itu terjadi dari pihak iblis untuk melakukan penderitaan, sakit penyakit yang dijatuhkan atas kita berdasarkan kedaulatan Tuhan, tetap sekali lagi itu di dalam kendali Tuhan. Tidak akan melewati batas yang Tuhan berikan. Dan itu tidak akan membuat keselamatan saudara akan hilang. Ya. Jadi ini adalah sesuatu jaminan yang sangat penting bagi engkau dan saya supaya kita tidak usah takut. Saudara mau tinggal di Bali kah? Saudara mau tinggal di tempat-tempat yang kita bilang itu seram sekali, tempat yang dimana dikuasai oleh para petenung, penyihir yang luar biasa hebat pun jangan takut. Karena Allah beserta saudara dan roh Allah yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Lalu yang kedua, di dalam berkat yang kedua, Bileam menegaskan mengenai kemenangan Israel yang sudah pasti, yang digambarkan sebagai singa betina, ya, singa betina dan juga singa jantan yang tidak akan membaringkan dirinya sebelum dia memakan mangsanya dan meminum darahnya. Jadi ini menjamin kemenangan daripada Israel. Jadi walaupun Israel tidak menyerang Moab dan Amon, tetapi mereka pasti menang dan kita tahu bahwa itu terlihat di dalam pendudukan Israel atas tanah Kanaan. Saudara juga melihat di dalam berkat kedua itu di mana ada kalimat ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Berbicara mengenai apa? Kesetiaan Allah dalam menggenapi janji dia. Sehingga sekalipun Balak itu mereka-rekakan hal yang jahat, sekalipun orang Moab menginginkan yang jahat, tetapi kehendak Allah lah yang jadi, firman Allah lah yang jadi, yaitu Allah berpihak kepada umat Allah dengan menggenapi janji firman-Nya, yaitu memberikan kemenangan mutlak bagi tanah Kanaan atas Israel. Nah, berkat yang ketiga yang diucapkan oleh Bileam, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, saudara ya, itu di dalam pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Kita bisa baca di situ. Terutama di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, saya baca langsung di dalam ayat yang ke-17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Kalau saudara perhatikan hal ini, maka apa yang dikatakan oleh Bileam sedang memperhatikan masa depan daripada Israel. Bileam melihat masa lalu daripada Israel, janji Allah kepada para patriark yang sudah digenapi. Bileam melihat masa kini daripada Israel, di mana Israel diberikan kemenangan total atas tanah Kanaan sebagai wujud daripada penggenapan janji Allah kepada para patriark bahwa tanah Kanaan akan diberikan kepada keturunan daripada Abraham. Sekarang Bileam melihat masa depan daripada Israel. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu diperlihatkan oleh Allah kepada Bileam untuk menunjukkan bahwa Allah yang berotoritas dan memimpin kehidupan daripada Israel. Masa depan Israel, Kanaan, digambarkan sebagai Taman Eden. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, Kejadian 2 ayat 9 sampai 10 itu adalah gambaran daripada Taman Eden. Taman Eden. Kita lihat di dalam pasal 24. Pasal 24, saudara dan saya lihat. Di dalam ayat yang ke-5. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag dan kerajaannya akan dimuliakan. Saudara, apa yang dimaksudkan oleh gambaran yang dilihat oleh Bileam di sini? Dia melihat suatu gambaran Taman Eden yang kemudian akan dinikmati oleh Israel di tanah Kanaan. Yaitu Kejadian 2 ayat 9 sampai 10. Saudara lihat bahwa Taman Eden itu di dalamnya dialiri oleh 4 aliran sungai. Ya, yang sudah kita bisa temukan sekarang jejaknya itu ada Tigris dan juga ada Efrat. Ya. Nah, saudara, digambarkan Kanaan itu demikian. Seperti Taman Eden. Kenapa digambarkan seperti Taman Eden? Ada 2 hal yang kita bisa lihat di situ. Di Kanaan ada kehadiran Allah yang khusus atas umatnya.
Allah hadir di sana seperti di Taman Eden. Allah hadir di sana. Taman Eden disebut sebagai Eden, taman kesukaan, taman kebahagiaan karena Allah hadir di sana secara khusus bersama dengan Adam dan Hawa. Dan begitu juga di Kanaan, Allah pun hadir di tengah-tengah umat Allah. Allah bersama Israel, Allah hadir di dalam kemah sucinya dan kemudian nanti pada zaman Salomo bait suci menggantikan kemah suci. Kehadiran Allah yang khusus. Dan kemudian yang kedua, kelimpahan berkat Allah secara fisik maupun rohani. Digambarkan seperti taman di tepi sungai ya. Kemudian ada pohon-pohonan di sana. Dan kemudian ada benih yang menghasilkan sangat banyak. Dan ini berbicara mengenai kesuburan tanah. Tanah Kanaan digambarkan sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kesuburan tanah. Dan kemudian ada perkembangan populasi penduduk Israel yang makin hari makin bertambah-tambah banyak. Dan kemudian kemenangan atas para musuh Israel yang disebut secara khusus Agag. Agag itu dimenangkan oleh Saul ya pada kasus yang dicatat dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 9. Agag ya. Dan itu adalah keturunan daripada Amalek di dalam Keluaran 17 ya. Yang kemudian dihancurkan oleh Saul. Ini terjadi nanti lama sekali daripada zaman di mana Bileam ini hidup. Masih yang akan datang beberapa puluh tahun kemudian akan datang baru ini terjadi. Tetapi saudara semuanya ini mengingatkan kepada engkau dan saya mengenai apa? Mengenai anugerah Allah yang begitu besar. Anugerah Allah yang begitu besar ya saudara ya. Di mana Tuhan itu memimpin umat Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu hal yang saya itu catat di dalam nubuatan terakhir daripada Bileam. Ya. 3 berkat ini Allah berikan kepada Bileam untuk melihat, untuk memperhatikan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan dari umat Allah ada di dalam tangan Tuhan. Kendali Tuhan, pengaturan Tuhan. Apapun yang terjadi atas mereka tidak ditentukan oleh manusia, tidak ditentukan oleh kekuatan magis, tidak ditentukan oleh apapun, tetapi ditentukan oleh Allah itu sendiri. Lalu sekarang bagian akhir daripada Bileam di dalam pasal 24 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19, di situ dilihat mengenai dia yang akan datang. Dia yang akan datang itu siapa saudara? Di dalam ayat yang ke-17. Dia, aku memandang dia, tetapi bukan sekarang. Aku pandang dia tetapi bukan dari dekat. Saudara dan saya memperhatikan bahwa ini adalah gambaran daripada Kristus yang akan datang. Kristus yang dilihat, simbol daripada kerajaan, tongkat kerajaan, bintang terbit dari timur. Saudara perhatikan waktu Yesus lahir ke dalam dunia ada bintang terbit. Dan bintang itu dilihat oleh orang Majus. Bintang itu dibicarakan di dalam nubuatan Bileam yang bagian akhir untuk menunjuk kepada simbol kerajaan bahwa akan datang raja. Kalau Agag dikalahkan oleh Saul, tetapi akan datang raja yang jauh lebih besar daripada Saul dari garis keturunan Daud dan pemerintahannya adalah pemerintahan yang kekal yaitu Kristus itu sendiri. Bileam melihat dia dari jauh bukan dari dekat. Dia melihatnya sekarang tetapi pribadi itu baru akan datang nanti, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Tentang nubuatan Yakub terhadap Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, yaitu Kristus. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi nubuatan Bileam yang terakhir saudara tentang Israel, ini tentang masa depan kerajaan daripada Israel yang akan datang saudara, itu terpaut kepada dinasti Daud, keturunan daripada Daud yang akan datang yaitu Yesus Kristus. Dialah sang Mesias raja yang akan memerintah atas Israel untuk selama-lamanya, yang memberikan kemenangan mutlak atas Israel dan menaklukkan segala bangsa-bangsa, bahkan membawa berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa melalui Israel. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang nabi palsu seperti Bileam dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Allah. Dapat dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tetapi di pihak yang lain kita mengetahui bahwa Kristuslah pengendali atas nabi palsu ini. Kristuslah adalah Tuhan. Dia adalah sang firman itu, dia adalah penggenapan daripada janji Allah yang dinyatakan oleh nabi palsu itu. Di satu pihak
Kristus dapat memakai nabi palsu, tetapi di pihak lain Kristus melampaui daripada nabi palsu itu sendiri. Dialah Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri yang mana dilihat oleh Bileam, yang mana yang akan memerintah atas umatnya. Dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di dalam perjalanan hidup daripada Israel, dalam pengembaraannya dan di akhir pengembaraannya, Kristus itu senantiasa hadir. Di tengah-tengah pergumulan penyesatan daripada Israel, Kristus pun hadir. Dia langsung berhadapan dengan nabi palsu. Dia langsung menyatakan kenabian dia sebagai pribadi yang agung, sang firman yang hidup itu. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita hari ini, kita juga melihat bahwa dia adalah Allah yang berpihak kepada umatnya. Dia adalah Allah yang tidak membiarkan umatnya hidup dalam penyesatan, tetapi dia akan hadir untuk kemudian membawa umat Allah keluar daripada penyesatan, memulihkan hidup umat Allah, dan memberikan firman yang sejati melalui dirinya sendiri. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur kepadamu untuk firman Allah hari ini. Kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau sanggup untuk memakai hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan, juga hal-hal yang jahat bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan seorang nabi palsu sekalipun Tuhan, dia tidak lebih berdaulat daripada Allah kami. Bahkan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukannya itu bersumber daripada Allah sendiri. Karena itu kami berdoa bersyukur kepada Tuhan kami, karena Engkau adalah pribadi Allah, sang firman yang hidup, yang menyatakan kedaulatanmu atas segala nabi-nabi palsu. Dan kami berdoa kepada Tuhan, biarlah kami boleh diberikan kepekaan, ketajaman untuk boleh membedakan manakah nabi asli dan nabi yang palsu. Dan biarlah kami boleh terikat, terpaut hanya kepada Allah dan firman-Nya saja, sehingga ketika terjadi penyesatan, terjadi upaya-upaya pembujukan daripada nabi palsu untuk membawa kami keluar daripada firman Allah, keluar daripada penyembahan yang sejati kepada Allah kami, biarlah kami dengan kuat kuasa daripada Tuhan melawannya dan menentangnya, dan bahkan membuangnya daripada kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.